Sampai kapan kemudian kita harus terus mendengar tangisan-tangisan dari keluarga dan juga saudara-saudara kita di Gaza, Palestina? Kalau kemudian seluruh negara-negara di Timur Tengah, negara-negara Arab harus bersatu, tapi kita tahu juga bahwa mereka memiliki masalah internal sendiri. Belum lagi update terkini bahwa Israel memberikan serangan intens ke Suriah, bahkan juga kemudian sudah menurunkan pasukannya di Suriah Selatan. Bang Faisal, Anda baru saja tiba hari ini di Indonesia setelah bertolak dari Suriah. Anda bisa ceritakan apa saja yang Anda dapat di sana? Ya, kalau saya melihat Suriah itu terpecah-pecah ya, karena secara garis besar ada 6 kelompok besar, ada koalisi HTS yang sekarang memimpin walaupun sudah dibubarkan, terus ada Syrian Defense Forces, itu mayoritas Kurdi menguasai timur laut Suriah, Hasakah, dan saya kemarin ditawannya selama 5 hari oleh SDF. Sempat ditawan? Iya, ditawan selama 5 hari di markas intelijen SDF di Deir Hafir. Deir Hafir itu atas dasar apa? Ya, karena pertama orang asing, kedua saya ada niat ke Raqqa karena waktu itu kan saya ingin melihat bekas ibu kota ISIS di Raqqa kan. Cuma ternyata kata orang-orang sana image orang Indonesia untuk SDF di Raqqa itu jelek karena kan banyak orang Indonesia yang menjadi anggota ISIS. Karena SDF itu kan mengelola penjara dan camp-camp anggota ISIS dan keluarga anggota ISIS di Hasakah. Oke, artinya kalau kita lihat bagaimana kemudian gambar-gambar liputan Anda yang Anda ambil di Suriah, kami boleh kemudian tampilkan, produser kami akan menampilkannya di layar kaca untuk Anda. Ini adalah hasil liputan dari Bang Faisal Assegaf, bagaimana kemudian Anda menggambarkan adanya penjara yang berada di Suriah. Di belakang kami, boleh dijelaskan Bang Faisal? Ya, ini adalah penjara Sitna ya, itu ada 2 bangunan, yang saya masuki itu bangunan yang boleh dibilang bangunan merah kalau tidak salah sebutannya. Itu 3 lantai ke atas dan 3 lantai ke bawah. Saya sempat masuk ke sel-sel isolasi ke dalam, itu gelap. Dan kalau sudah masuk ke sana, ini salah satu bukti ya kekejaman diktator Assad ya. Karena di Timur Tengah itu kan rata-rata pemerintah diktator. Yang berlatar belakang militer ataupun yang kerajaan sifatnya nature-nya kan diktator. Nah, ini saya sempat masuk ke sel isolasi. Ini adalah sel isolasi ya? Enggak, ini yang di atas. Saya ke bawah. Ada yang di bawah itu gelap. Itu kalau yang sel biasa itu bisa 100 orang muatnya. Dan itu kamar mandi di luar. Saya hitung tuh ada satu blok itu ada 16 kamar mandi. Dan cuma kamar mandi di atas ya. Untuk ya buang air besarnya itu ya langsung gitu aja. Terus kalau untuk sel isolasi itu ukuran 2 kali 2 itu dihuni 7 sampai 8 orang. Dikurangi dengan kamar mandi 1 kali 2. Jadi sebenarnya yang dihuni itu yang buat orang 1 kali 2. Itu untuk duduk saja nggak bisa itu Bang? Ah iya, 7 sampai 8 orang. Itu gelap waktu itu saya ke sana dalam keadaan sana. Nah, itu jaraknya penjara Sitnaya itu dari Damaskus itu 1 jam. Tapi untuk masuk ke penjara Sitnaya itu nggak sembarangan. Saya harus minta izin dari Kementerian Dalam Negeri Suriah. Jadi bukan hanya izin meliput dari Kementerian Informasi Suriah, tapi juga harus minta izin dari Kementerian Dalam Negeri baru bisa masuk. Tapi luar biasa Anda kemudian mendapatkan izin itu, bahkan juga bisa menggambarkan ya kepada kami melalui hasil liputan Anda. Tapi Anda juga sempat ditawan lagi-lagi Bang. Iya, ya itu emang, tapi agak mendingan ketimbang waktu saya ditawan waktu ditangkap Hizbullah, saya ditawan di penjara khusus teroris, penjara militer Kementerian Pertahanan, itu saya masuk dalam sel. Ventilasinya hanya segede handphone, terus juga di bawah tanah, nggak ada kipas angin, terus dibatasi hanya ke kamar mandi sekali, makanannya juga khubus, roti gandum itu yang sudah lama disimpan jadi susah di ini. Tapi yang di Kurdi ini saya beda, saya dimasukin dalam kamar ukuran 6 kali 5 dengan jendela bisa dibuka menghadap ke arah jalan, dan emang daerah Aleppo itu masih masuk provinsi Aleppo, itu daerahnya dingin. Dan saya bebas makan, bisa mesen nasi, bisa mesen mie instan. Jadi tinggal kasih duit aja ke tentara atau sipir yang jaga saat itu. Itu di kantor intelijen. Jadi memang saya ditangkap itu karena ya itu tadi. Orang Indonesia di Raqqa itu image-nya jelek karena banyak yang bergabung dengan ISIS. Dan ketika saya ditangkap oleh tentara masih muda, paling usianya awal 20-an itu, komandannya langsung nelpon ke Raqqa, bypass dari komandan di Deir Hafir. Jadi Deir Hafir itu adalah desa Arab yang dikuasai oleh SDF sejak jatuhnya Assad 8 Desember tahun lalu. Ada 100 jam ditahan di sana? 100 jam, dari mulai Minggu kemarin 27 April jam setengah 3 sore, dibebasin Kamis kemarin jam 18.30, setengah jam sebelum maghrib sekitar jam 7 di sana. Baik, di Suriah. Kalau kemudian serangan di Suriah begitu masif juga dilakukan oleh Israel, Bang Fizar, apakah kemudian Anda melihat akan ada tanda-tanda juga bahwa serangan di Gaza akan semakin diminimalisir atau justru bertambah? Iya, ini kan
Netanyahu itu berpikir bagaimana perang itu selesai. Karena tekanan domestik untuk dia turun, mundur sekarang begitu kuat. Nah, maka untuk terus menjaga eksistensi dia berdalih bahwa dia sedang melakukan perang, bahwa negara ini emergensi, darurat gitu akan terus berkuasa. Akan terus berkuasa. Ini kan surah ini kan jelas, kan terakhir kan kemarin diinformasikan bahwa Presiden Bashar Assad, Presiden Ahmad Syara ya, Presiden baru Suriah itu menolak tawaran normalisasi dari Amerika untuk Israel kayak gitu. Dia menolak, makanya kemudian melakukan serangan yang begitu masif. Dan ingat Mbak, kalau Suriah itu stabil, Suriah itu aman, fokus dunia itu hanya tinggal ke Baitul Maqdis, pembebasan Masjid Al-Aqsa. Makanya terus digoyang Suriah itu sama Israel untuk menjadi kekacauan dan memainkan sentimen minoritas Druze. Padahal Presiden Ahmad Syara kita tahu sudah merangkul Syiah, merangkul Kristen, merangkul Kurdi, merangkul Druze, semuanya dirangkul. Tetapi kalau semua ini stabil, ini kan Israel nggak bisa jualan diskriminasi minoritas, intoleransi ke Barat dan lain sebagainya. Maka Israel menjadi salah satu proyek bancakan baru setelah Gaza. Wow, luar biasa. Artinya kita tidak, mohon maaf, artinya apakah kemudian kita tidak bisa melihat ada gencatan senjata dalam waktu dekat di Gaza? Menurut saya sangat jauh. Kita melihat ini semua. Iya, menurut saya sangat jauh. Karena sampai sekarang kan, jangankan gencatan senjata, untuk membuka blokade kemanusiaan aja, masuk ke Gaza, Israel itu nggak mau. Tadi kan Mbak Marisa mengatakan ya, itu udah 62 hari loh Mbak Maria. Dan 57 orang sekarang meninggal di Gaza, bukan karena bom, tapi kelaparan. Terakhir saya ke Mesir, bahkan kita nggak bisa mengakses untuk menuju ke Rafah karena semua itu dikontrol oleh penjajah. Ini kan bencana kemanusiaan ya? Iya, makanya dunia harus speak up. Tadi benar kata Bang Faisal, negara Arab semua harus melakukan sanksi ekonomi terhadap penjajah. Mereka yang punya hubungan diplomatik harus menyelesaikan untuk tidak melanjutkan normalisasi dan kemudian bersatu semua untuk melakukan tekanan terhadap penjajah. Oke, kita ingin konkretnya. Kalau begitu kemudian siapa negara yang memungkinkan untuk kemudian bisa menjadi negara percontohan untuk melakukan ini misalnya? Untuk menggerakkan semua negara-negara lain? Iya, menurut saya ini semua gerakan kolektif Mbak Maria. Ini harus gerakan kolektif dari berbagai negara, tidak hanya satu persatu. Menurut saya kunjungan Pak Prabowo kemarin ke Timur Tengah memang harusnya ini menjadi satu trigger. Karena bagaimanapun Indonesia itu dipandang. Kita negara muslim terbesar di dunia, kita juga punya speak up di OKI dan lain sebagainya. Dan ini menurut saya perlu kita melakukan aksi-aksi yang lebih serius, konsolidasi antar berbagai negara. Kayak Bung Karno dulu lah, kita bikin gerakan One Block, bikin Konfederasi Afrika. Dan terbukti kan beberapa negara itu akhirnya terlepas dengan kolonialisme. Dan menurut saya Indonesia itu punya potensi untuk melakukan itu semua. Baik Bang Faisal, menurut Anda apakah kemudian mungkin hal ini terjadi dalam waktu dekat? Saya kira susah ya. Karena ya itu tadi semuanya punya kepentingan nasional berbeda-beda dengan kapasitas berbeda-beda. Kita tidak mungkin bisa mengandalkan 6 negara Arab super tajir di kawasan Arab Teluk, Arab Saudi, CS, Qatar. Karena mereka kan di situ ada pangkalan Amerika. Mereka mengandalkan pertahanan keamanan negaranya dari persenjataan Amerika. Jadi sulit. Itu yang membuat mereka susah bergerak? Ya itu. Jadi ya saya makin yakin ya kalau Palestina itu cuma negara khayalan. Wow. Dan terakhir kan Israel mau bikin Israel Raya. Ya, bukan lagi nggak bicara gitu set solution, bukan one set solution, tapi negara Israel Raya yang mencaplok Gaza, mencaplok Mesir sampai nanti ke Arab Saudi. Harusnya memang Saudi itu speak up sebagai sebuah negara karena dia juga menjadi target untuk dilumpuhkan oleh kekuatan penjajahan. Dan sampai sekarang kan upaya normalisasi Israel dengan Saudi itu terus digodok oleh Donald Trump gitu. Dan inilah menurut saya ujian komitmen dari negara-negara Muslim ya untuk berani melawan arogansi dan kedikdayaan negara-negara Barat sekarang. Aduh, ini saya padahal bukan warga Gaza Palestina, tapi mendengar tadi pernyataan dari Bang Faisal bahwa negara Palestina hanya hal yang sebenarnya sakit hati saya Bang. Apa kemudian warga Gaza di sana? Anda bisa jelaskan soal ini? Ya realitasnya begitu. Terlalu jauh kita bicara tentang Palestina merdeka, sedangkan memaksa Israel menghentikan genosida aja kita nggak mampu. Baru Donald Trump ketika dia paksa mau naik. Terus terlalu jauh bicara tentang kemerdekaan Palestina, memaksa Israel mencabut blokade kita nggak mampu. Memaksa Israel memindahkan semua permukiman Yahudi di tepi barat nggak bisa. Memaksa Israel merobohkan tembok pemisah di tepi barat yang panjangnya 750 km itu juga kita nggak mampu. Jadi terlalu jauh kita berbicara tentang itu. Kita memaksa menerapkan sanksi sosial dan ekonomi dan politik terhadap Israel aja kita nggak ada yang mampu. Tapi kan kita tahu betul bahwa pemerintah saat ini Pak Prabowo juga tekankan bahwa berdiri bersama dengan saudara-saudara kita di Gaza Palestina. Apa yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah kita saat ini? Ya kalau saya sih berharap kalau misalkan keadaan memungkinkan Prabowo harus datang ke Gaza. Karena kita sebagai negara paling terdepan membela Palestina belum pernah ada satupun presiden kita menginjakkan kaki di Gaza. Kenapa itu penting? Karena itu akan mendudukan posisi Indonesia setara dengan Israel dan Amerika. Ketika Amerika membela Israel yang sedang menjajah Palestina, termasuk Gaza, Indonesia sebagai negara bangsa yang pernah dijajah, membela Gaza yang sedang dijajah, membela Palestina yang sedang dijajah. Jadi posisi kita setara, bukan sekedar berbicara atau orasi di berbagai forum. Anda, Pak Mas Yaro? Iya betul, kita ingat ya, bahwa Indonesia ya
dalam konstelasi geopolitik global ini kita harus naik level, Mbak Maria ya. Kita nggak bisa lagi sekarang, karena ini genosida di depan mata. Jumlah korban tewas itu sudah hampir mencapai 55.000. Dan semua negara itu kan diam. Ya, kita semua hanya berakhir terhadap diplomasi resolusi, diplomasi kutukan, diplomasi seruan. Memang perlu ada tindakan-tindakan yang lebih konkret yang perlu dilakukan ya. Bagaimana misalkan Pak Prabowo juga berkomunikasi dengan para pejuang Gaza, karena bagaimanapun yang menguasai wilayah Gaza itu de facto itu mereka. Ya, ketimbang otoritas Palestina. Dan di sini kan Malaysia bisa melakukan. Kalau tadi misalkan kita ditantang untuk datang ke Gaza, Malaysia sudah melakukan. Ya, Qatar misalnya sudah melakukan. Kita kan sebenarnya secara geopolitik itu lebih besar dari negara-negara ini. Dan inilah menurut saya yang perlu kita lakukan aksi konkret. Karena sudah 15 bulan ini kita udah lakukan semua, Mbak Maria. Kalau sifatnya resolusi dan kemudian pernyataan, kecaman, blaming dan lain sebagainya itu udah kita lakukan gitu ya. Makanya perlu ada diplomasi terobosan baru ya. Salah satu tadi misalkan mengajukan ke Dewan Keamanan PBB inisiatif responsibility to protect. Masih bergigikah PBB di mata Israel? Bagaimanapun ini mekanisme seperti itu. Kalau kita mau menempuh hukum internasional seperti itu, Mbak. Entah nanti pasti Dewan Keamanan PBB ada Amerika pasti akan dihalau. Tapi inisiatif-inisiatif yang lebih konkret untuk kemudian melakukan intervensi yang lebih jelas lagi itu harus paling tidak ada upaya, ada suara yang kemudian kita lakukan, ada aksi yang kita lakukan bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestina karena tegas, jelas bahwa pemerintah Republik Indonesia kemudian berdiri bersama dengan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Terima kasih banyak Bang Faisal Assegaf atas waktu bersama kami. Bang Pizarro, terima kasih. Sekali lagi